Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Nah, kali ini gue akan membagikan atau men-share tentang ilmu fase-fase hacking ya. Jadi sebelumnya gue udah pernah yang menjelaskan tentang pengertian hacker ya. Jadi hacker itu adalah seseorang yang bisa meretas jaringan atau apapun yang berkaitan dengan teknologi komputer. Nah, di sini gue nggak akan lebih membahas tentang hacking, tapi tahap-tahap fase hacking yang dimana gue sudah membahas di sini. Ya kan, ada fase-fase hacking dan gue akan membahas secara ringkas saja. Oke. Oke, yang pertama kita lanjut ke slide-nya. Jadi hacker itu adalah seseorang yang bisa meretas suatu sistem dengan teknisnya sendiri atau logikanya sendiri. Dan hacker pun nggak main-main ya guys, karena hacker juga ada fase-fase di mana sebelum meretas itu dia harus bisa merancang satu sistem dulu. Dan ini gue akan membahasnya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang tahap-tahapnya. Oke. Oke, di sini informasi sudah menjadi sebuah komoditas yang sangat penting di era saat ini sampai banyak orang mengistilahkan informasi based society. Kemampuan mengakses dan menyediakan informasi dengan cepat, akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik berupa organisasi komersial, ini yang bertahapkan perusahaan ya, perguruan, lembaga pemerintah maupun individu pribadi, ya kan? Hal ini dikemukakan dengan perkembangan pesat di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi. Pengelolaan dan informasi yang baik akan membuat sebuah organisasi mengetahui bagaimana perkembangannya. Ya, jadi untuk sekarang ya, informasi-informasi di era sekarang sampai banyak mengistilahkan informasi based society itu sangat banyak banget ya guys. Jadi mau itu tahap perusahaan atau tahap individual sekarang sudah menggunakan namanya teknologi komputer atau sekarang lebih dikenal apa, atau sekarang disebutnya IoT atau eh, apa tuh namanya itu gue lupa. Nah itu bisa sekarang sudah masuk ke 5.0 ya atau 6.0 ya, gue lupa. Nah sekarang sudah menggunakan aksesnya namanya komputer, dan di dunia komputer juga tidak main-main ya guys, teman-teman. Karena menurut gue pribadi komputer adalah hal-hal yang mungkin akan menjadi sasaran empuk bagi si hacker untuk bisa meretas satu sistem. Jadi kenapa ketika kita menggunakan media sosial dan lain sebagainya menggunakan bijak itu ya biar si hacker itu tidak meretas satu sistem itu. Karena kalau sudah diretas oleh satu hacker, maka semua akan terpecahkan karena data perusahaan, data pribadi dan lain sebagainya itu bisa terjadi gitu. Ya kalau misalnya mungkin gue udah pernah mencoba bagaimana cara meretas satu database yang nanti filenya akan di JSON kan, itu di video sebelumnya tentang GraphQL. Itu salah satu, mungkin bukan database juga ya, mungkin itu bukan bahasa pemrograman juga, cuman bisa kan uji coba gitu ya. Oke, sekarang gua lanjut kita ke slide yang terakhir ini. Berdasarkan laporan tahun cybersecurity ya kan, annual cybersecurity report atau ACR Cisco, NASDAQ, CS, CCO 2017, lebih sepertiga perusahaan yang mengalami security breach atau pembobolan keamanan 2016, dan sebagai akibat mereka pun kehilangan setidaknya 20% dari jumlah pelanggan, kesempatan bisnis, pemasukan. 90% dari perusahaan tersebut kini meningkat teknologi perlindungan dan ancaman cybersecurity dengan memisahkan fungsi IT dan security, yaitu 38%.
Ini berdasarkan laporan dari cyber security ya. Jadi keamanan itu sangat penting, apalagi sekarang sudah namanya ada hacker dan lain sebagainya, ya terutama keamanan-keamanan sandi negara itu sangat penting ya. Karena kalau misalnya sudah terbobol tadi saya bilang, ya itu sangat merugikan bagi masyarakat maupun perusahaan tersebut ya kan. Bahkan ruginya pun hampir anjlok parah gitu. Nah, di sini dikutip eh mengalami security breach, artinya serangan breach ya. Mungkin ntar gue bahas serangan breach itu apa dan pembobolan keamanan pada tahun 2016. Ini mengakibatkan mereka pun kehilangan setidaknya 20% jumlah pelanggan. Makanya benar-benar harus bukan kuasain ya, harus benar-benar pengalaman lah gitu ya, pengetahuannya luas tentang cyber security gitu ya. Apalagi yang sekarang belajar cyber security ya semangatin aja karena di era-era sekarang sangat banyak ya perusahaan teknologi yang mengincar seorang cyber security atau enggak ethical hacking gitu ya. Untuk ethical hacking gue udah pernah bahas ya, itu playlistnya hampir 20 playlist, silahkan ditonton aja. eh itu di situ banyak banget tentang SQL injection dan lain sebagainya, tentang penyerangan. Bahkan website-website yang seperti itu pernah gue bahas, WAPS dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, metode hacking. Sebelum peretas menemukan celah keamanan sistem, dengan menggunakan metode ini harap dapat menggunakan celah terlebih dahulu. Sehingga celah tersebut bisa kita tutup sehingga akan menghindar kita dari resiko buruk kegagalan sistem. Nah, jadi si hacker ini nggak asal mertas ya yang sering pakai CM dan lain sebagainya, mending lupain ya. Karena ketika kalian menggunakan CMD itu belum tentu aman gitu ya. Maksudnya dalam arti bisa jadi laptop kalian terdeteksi atau lain sebagainya, itu bisa jadi karena ya kalian masih menggunakan CMD gitu yang belum tentu kalian tahu seluk-beluknya CMD seperti apa gitu, pembuatannya seperti apa. Dan di sini nanti gue akan membahas tentang 6 fase hacking ya, atau 5 fase hacking. Nanti gue akan jelasin satu persatu bagaimana sih si hacking ini bisa meretas sampai benar-benar kertas database atau segala macam sistem yang ada di komputer ya. Nah, selanjutnya adalah kita mengetahui apa yang dilakukan oleh hacker ketika celah keamanan telah diketahui, sehingga kita bisa melakukan tindakan pencegahan sebelum eksploitasi terjadi. Hal bisa dilakukan untuk mencegah hal yang tersebut adalah membuat kebijakan keamanan teknologi informasi atau IT security policy. Nah, dalam web security policy ini wajib ya, karena apalagi di web development juga ada ya namanya policy ya. Policy ini digunakan karena untuk tingkat keamanan, jika ada kebobolan atau pelaporan itu bisa dilaporkan ke bagian security policy. Nah, terus apalagi sih Bang untuk fase-fasenya nih, gue tunggu gitu. Nah, fase-fasenya adalah ini. Yang pertama covering tracking. Sebenarnya ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Benar ada 6, cuman yang gua nggak akan itu sekarang ini. Footprinting scanning. Itu gua nggak akan bahas. Jadi kita lain waktunya lagi. Karena banyak banget footprinting scanning itu tahap pembahasannya. Yang pertama adalah nih ya, kita lihat bagian sini ya. Biru saja dulu ya. Jadi di recognize, oke. Bentar, wait. Nah, recognize adalah ini adalah pengintaian ya, yang semua tahap awalnya sebelum hacker melakukan serangan. Tahap ini melakukan tahap yang sangat penting, ya kan? Dan sangat mempengaruhi keberhasilan dari penyerang yang dilakukan, ya kan? Nah, makanya kenapa si hacker ini menggunakan pengintaian, yaitu pengintaian itu seperti pengamatan ya. Sebelum sebelum diretas dia melakukan pengamatan, dan ini butuh waktu yang tidak sedikit, apalagi jika targetnya merupakan sebuah instansi ya besar yang memiliki keamanan sistem yang tinggi. Nah, ini sangat bagi si hacker itu adalah tantangan besar gitu ya. Dan serangan-serangan tersebut banyak sekali gitu, nggak cuman 1 2 3 serangan, cuman berbagai macam serangan itu dilakukan oleh si hacker, dari mulai hal-hal yang mungkin tingkatannya rendah dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi, dan aplikasi yang digunakan pada tahap ini adalah IP tracking. Nah, dia menggunakan IP tracking ini untuk mengubah sistem IP dan bisa meretas sistem IP tersebut.
ketika IP address-nya sudah terdetek atau itu semua akan kedapatan gitu ya, dari mulai email dan lain sebagainya. Dan ini digunakan mendapatkan IP address hingga lokasi korban salah satu website penyedia layanan tersebut. Contohnya adalah ipsaya.com. Sosial media secara ini merupakan paling mendasar di mana proses pengumpulan informasi korban dilakukan dengan pengumpulan informasi berdasarkan dari serangan sang korban, seperti dari Facebook, Twitter, dan Instagram pribadi korban. Nah, makanya kenapa IP address itu sangat diincar sama si hacker gitu ya. Apalagi kalau misalnya sudah menggunakan namanya serangan brute force gitu ya, atau lah backdoor gitu. Serangan seperti itu yang sangat berbahaya gitu. Ya mau nggak mau kita sebagai orang awam gitu ya, sebagai orang yang belum berperan di dunia tersebut gitu ya, hacking-hackingan, ya salah satunya adalah mengamankan IP address kita gitu. Dan tidak mengumbar-umbar di media sosial. Apalagi hacker itu kan diam-diam menghanyutkan gitu ya. Kadang-kadang orang yang kita nggak kenal tiba-tiba benci sama kita, kita sudah malah bahaya di situ ya. Jadi yaitu rekornan reconnaissance, itulah pokoknya itu adalah tahap pengintaian atau pengamatan. Nah, setelah di tahap pengintaian, kita lihat lagi di sini nih ada, kita lihat di sini. Setelah tahap pengintaian yaitu tahap scanning di mana atau pemindaian ya, di mana si hacker ini sebentar, di mana si hacker ini adalah eh hacker pada tab ini, hacker menggunakan sebuah informasi yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya dan mencoba memperdalam informasi tersebut. Artinya apa? Pemindaian ini ya scanning. Kenapa harus di scanning Bang? Nah, di scanning ini ada mendapatkan informasi yang penting ya. Jadi kalau yang nggak penting nggak usah di scanning gitu. Kan informasi itu banyak ya, apalagi kalau misalnya dalam tahap perusahaan, scanning itu banyak banget gitu. Scanning perusahaan itu. Nah, si hacker ini hanya mengambil data-data yang penting gitu ya. Nah, untuk tahap scanning ini biasanya hacker mendapatkan informasi yang penting gitu ya, seperti gambar mengenai sistem, router hingga firewall dan tools yang sangat standar seperti ada sistem operasi Windows, track record, tools yang apa namanya? Tools lainnya seperti port scanner dapat mendeteksi port-port yang terbuka maupun yang terfilter. Dari informasi ini kan bisa si hacker itu tahu ya service apa aja yang berjalan di target itu ya. Salah satunya cara paling sering dilakukan adalah menutup skip semua port yang memang digunakan untuk merubah beberapa port yang diketahui secara umum. Misalnya paling sering ada dirubah adalah port SSH dari dua port menjadi port lain yang tidak umum gitu ya. SSH ntar gue jelasinnya SSH itu apaan. Nah, tools yang sering digunakan untuk adalah vulnerability scanner ya. Ini adalah serangan vulnerability ya, yang bisa bisa mencuri dari ribuan vulnerability yang diketahui pada target. Hal ini tentu menjadikan sebuah keuntungan bagi si hacker tersebut tuh. Nah, karena hacker butuh satu pintu untuk masuk ke dalam sistem target. Nah, ini biasanya secara kasar adalah backdoor. Ya, serangan backdoor ini seperti ini. Dia menyerang dari sistem pintu belakang. Ya. Nah, setelah itu di lain pihak menjadikan sebuah pekerjaan berat seorang IT profesional karena dia dituntut untuk mengamankan sebanyak mungkin celah keamanan sistem yang dijaganya. Karena kenapa? Kalau misalnya IT profesional itu tidak dituntut, pasti gajinya gede. Cuman pasti tanggung jawab juga gede karena mengamankan data perusahaan. Jika dibocorkan data perusahaan atau data penjualan dibocorkan ke publik, ya itu sangat rugi. Ruginya kenapa? Ruginya ya banyak sekali, keuntungannya menurun, terus laba ruginya juga akan terus meningkat gitu ya. Ruginya gitu ya, bukan laba rugi. Nah, operasi memang yang ini organisasi yang sudah menerapkan IPS atau IDS juga menetapkan waspada karena hacker yang baik benar tentu saja dapat menggunakan teknik-teknik dapat menghindar hal yang tiap langkahnya yang digunakan. Nah, aplikasi yang digunakan biasanya untuk scanning itu adalah
Nexus Remote Security Scanner. Software ini dapat mengetahui celah keamanan sebuah jaringan, ya kan? Memang Nexus bukanlah sebuah program open source lagi, namun Nexus masih bebas ya digunakan secara gratis, atau kalau di Linux namanya Nmap gitu ya. Desain mengetahui port-port yang terbuka di terfilter dengan baik. Bahkan para administrator jaringan menggunakan untuk mengetahui keamanan jaringan tersendiri. Nmap akan memetakan bagian informasi ya penting dalam jaringan antara informasi host, server, dan sistem operasi. Tipe paketnya dikirimkan lewat firewall dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kalian menggunakan Nmap atau di Ubuntu ya silakan coba kalian gunakan Nmap untuk memfilter port-port yang ada gitu. Tapi ingat sekali lagi ini bukan buat main-main, karena kalau misalnya kalian kedetek kalian bisa kena UU TE, Undang-Undang Informasi dan Teknologi. Oke, setelah tahap scanning selesai dan pengamatan pengintaian selesai, ini salah satu hal yang kecil. Dia akan mendapatkan gaining access atau mendapatkan akses ya. Nah, di gaining access ini eh hackingnya sebenarnya akan mulai dilakukan, ya kan. Nah, hacker yang menggunakan berbagai kelemahan yang ditemukan pada tahap pertama maupun kedua untuk mendapatkan akses internet target. Walaupun hacker menyebabkan kerusakan cukup besar, ya kan, tanpa mendapatkan akses ke sistem, tapi tetap saja dampak sistem yang diakses oleh pihak tidak sah atau authorization memiliki dampak yang sangat besar pula, bagi contohnya serangan DDoS atau Distribution Denial of Service. Ini pernah gue juga bahas tentang DDoS, dapat menghabiskan semua resource yang mengakibatkan berhentinya atau service yang ada pada sistem target, ya kan. Si hacker dapat mendapatkan secara offline atau via LAN atau bahkan via akses internet. Hacker bisa menggunakan seperti spoofing atau eksploitasi sistem, cara berpura-pura menjadi user, ya kan. Dengan cara ini, hacker bisa mengirimkan paket data di dalamnya terdapat bug ya sistem, sehingga ketika paket data tersebut diproses sistem target, maka hacker bisa saja dengan mudah mendapatkan akses secara ilegal ke sistem target. Makanya kenapa kalau misalnya hacker-hacker ini ya dianggap buruk, yaitu karena dia mendapatkan sistem atau informasi secara ilegal dan tidak tanpa izin gitu ya. Hacker cuma satu doang bang? Iya, enggak, hacker itu banyak banget ya, ada green hacker dan lain sebagainya. Mungkin gue udah pernah bahas tentang hacker-hacker jenis dan tipikal hacker tuh seperti apa di video sebelumnya, coba kalian tonton aja. Nah, hacker dikatakan berhasil melakukan gaining access atau mendapatkan akses saat hacker berhasil mendapatkan akses itu ke dalam suatu operasi. Nah, aplikasi komputer dan jaringan target. Hacker bisa jadi nih mendapatkan level sistem operasi. Nah, sistem operasi ini biasanya digunakan untuk menyerang jaringan target. Sang hacker atau saat hacker berhasil meretas salah satu sistem target, selanjutnya dia bagai apa namanya adalah bagaimana si hacker itu mengeksploit atau exploit privilege atau meningkatkan hak akses ya. Jadi dia memutar balik nama gitu ya, agar mendapatkan akses penuh ke dalam sistem target. Ini seperti serangan yang kemarin gue bahas juga, tentang dia bisa menggeser admin tanpa diketahui si admin tersebut. Itu gue udah pernah bahas tentang, oh ya, CFA kalau nggak salah. Nah, itu coba kalian tonton. Nah, aplikasi yang sering digunakan oleh si hacker ini adalah John the Ripper gitu ya. Ini biasa di mana bang? Apakah bisa di Windows? Gue kurang tahu juga kalau di Windows atau bisa atau enggak. Cuman yang paling gue sering dilakukan adalah di bagian di di Linux atau enggak di Ubuntu. Itu John Reaper ini adalah yang bisa digunakan untuk mengcrack suatu password atau secara cepat banyak platform yang antara lain Unix, Windows, DDoS, BIOS, dan OpenVMS. Tujuan utama dari John Reaper ini yaitu mendeteksi kelemahan password dan sistem Unix atau termasuk Linux ya,
eee, merupakan program yang dapat membantu administrator atau menentukan kelayakan suatu password. Namun John Reaper ini digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk mendapatkan password seorang user SQL dumper. Nah, SQL dumper ini ada lagi nih, nanti gue bahas nih. Makanya tonton terus ya channel Haba. Nah, kenapa Bang lu bisa tahu segala macam hal ini? Nah, karena gimana ya? Gue ini orangnya penasaran gitu ya. Bukan penasaran dalam hal keburukan, cuman gue kalau misalnya emang benar-benar itu eh, pengen gue amatin, diamatin benar, itu pengamatan gue bisa berminggu-minggu gitu ya. Intinya gue pahamin teorinya dulu, setelah teori gue langsung praktek. Itu teori gue cuman sampai 50% ke sampai 100%. Sisanya itu gak, gue tuh praktek and praktek gitu ya. Nah, setelah kalian belajar John Reaper ini dan again access ya, jadi lanjut nih ke tahap selanjutnya, yaitu maintaining akses, yaitu mempertahankan akses. Setelah dapat akses nih ya, atau dari mendapatkan akses, yaitu mempertahankan akses. Dia akan merubah satu sistem atau salah satu sistem yang setelah diintai, apa di bentar, ya setelah dia dapat itu kan dia langsung mendapatkan hak akses penuh ya, dari mulai misalnya kalau misalnya dalam web bisa dia menggunakan administrator atau menggunakan data admin gitu ya, dan bisa menjebol seluruhnya data-data dari masyarakat tersebut. Nah, di maintenance access ini dia mendapatkan admin root dengan luasa dan menggunakan hal tersebut sistem bahkan resource yang sesuai dengan keinginan, yang pasti juga menggunakan sistem sebagai batu loncatan untuk menyerang sistem lainnya, terhubung dengan sistem yang berhasil compressed, atau bisa saja hacker terlalu banyak melakukan aktivitas yang menjaga agar administrator mengetahui bahwa sistemnya sudah terkomposer. Makanya kenapa seorang pembuat website atau yang membuat admin, dashboard dan sebagainya itu benar-benar harus dijaga. Karena kenapa? Ketika kalian login atau segala macam dan dashboardnya itu bisa diretas oleh seorang hacker, yaitu dia akan mendapatkan seluruh aksesnya tanpa diketahui oleh si penggunanya gitu ya. Nah, sebagai contoh hacker bisa saja nih memasang sniffer atau menangkap atau merekam semua lintas trafik yang masuk ke telnet ya, internet, kabel internet atau FTP atau file transfer protocol FTP itu. Dan ini bisa menjadi si hacker ini memilih untuk tetap menjaga agar tidak terdeteksi oleh administrator gitu. Jadi kalau misalnya si hacker kedetek satu sistem gitu ya, dia meretas ya kelarin ya. Mungkin bisa dilaporkan ke bagian pihak berwajib dan kena tuh, kena UU ITE. Bisa jadi seperti itu. Oke, sebentar gue lihat di iniin udah berapa menit. Oke, dia udah mendapatkan akses penuh nih. Dia sudah mendapatkan akses penuh dan mempertahankan aksesnya. Dan bisa menggeser administrator atau bisa merusak seluruh akses dalam website tersebut gitu ya. Setelah dia mendapatkan akses, maintaining akses dan mempertahankan akses, dia adalah membersihkan jejak. Ah, ini saling berkaitan nih. Membersihkan jejak bagaimana sih Bang? Membersihkan jejak itu dia akan, contohnya kalau misalnya, bentar, membersihkan jejak itu seperti kalau dia sudah memanipulasi file log yang pada sistem, kemudian dia merubah rule dan sistem tetap tidak terdeteksi padahal ada di dalam sistemnya. Nah, ini contohnya kalau dalam website ya, dia sudah meretas salah satu sistem database. Nah, otomatis itu ada historinya ya, ada historinya dan siapa penggunanya, itu ada IP address-nya juga, itu bisa didetek. Nah, si hacker ini kalau misalnya mau mendetek salah satu sistem, dia harus mengcleaner dari seluruh historinya. Ini biasanya si hacker ini menggunakan VPN. Nah, apa itu VPN? VPN ini adalah Virtual Private Network, ya, sebuah acara untuk mengakses lokal area network yang berada pada jangkauan tertentu dengan menggunakan internet atau jaringan area network.
ya, umumnya melakukan transmisi pada paket pribadi. Salah satu fungsi adanya VPN adalah keamanan dengan berkomunikasi dalam pertukaran data. Juga juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusup ke trafiknya, gitu. Jadi ya menggunakan VPN ini lah. Jadi VPN ini sangat berguna ya, apalagi yang hacker-hacker ini sangat sangat sering menggunakan VPN. Lalu terus apalagi Bang, untuk jenis website atau search engine-nya gitu. Nah, semestinya kalau misalnya si hacker ini biasanya menggunakan Ignito. Ignito itu adalah browser yang penulisannya di Google tersembunyi atau samaran gitu ya, kalau misalnya di web browser search engine-nya Google itu samaran gitu ya. Tersembunyi adalah riwayat cookies yang dicatat akan hilang jika sudah keluar di tab tersebut. Jika tidak akan ada yang tahu ketika sedang menelusuri apa. Nah, Ignito ini sering digunakan oleh para misalnya di Linux ya, biasanya di Linux tuh ya, dan atau di mana tuh? Ubuntu. Nah, di Ubuntu itu kalau misalnya gue menggunakan akses penyerang, itu gue menggunakan akses Ignito ini. Jadi nggak mudah ya menjadi seorang hacker itu, banyak tahap-tahapannya gitu ya, tahap-tahap proses untuk menjadi seorang hacker. Yang pertama pengintaian, yang kedua pemindaian, yang ketiga adalah mendapatkan akses, yang keempat adalah mendapatkan akses, dan yang terakhir adalah cleaning attacks, yaitu membersihkan jejak. Nah, itu tahap-tahap yang mungkin akan dilakukan si hacker. Makanya kenapa gue paling eh, gedek gitu ya, bukan gedek juga sih ya, karena kalau misalnya gue curu hacker ini curu ini enggak. Seorang hacker jadi udah tahu ya tahap-tahap untuk seorang hacker tuh bagaimana. Dia harus pengintaian dulu nih, pengamatan dulu, observasi dulu, baru scanning. Scanning itu ada berbagai macam scanning gitu ya. Nggak cuma satu scanning, dia berbagai macam scanning harus bisa dilewatin gitu. Nah, setelah dia mendapatkan scanning atau pemindaian atau pemilihan data, dia langsung mendapatkan, kalau mendapatkan akses itu namanya gaining akses. Itu mendapatkan akses, dan itu bisa butuh waktu yang cukup dekat kalau misalnya sudah mendapatkan akses ya. Setelah mendapatkan akses, dia harus maintaining akses atau mempertahankan akses. Dan mempertahankan akses ini dia harus bisa untuk bisa tidak terbaca oleh si penggunanya. Kalau misalnya dia terbaca oleh si penggunanya dan tidak bisa tahap kelima atau namanya tracking ya, itu membersihkan jejak, ya udah kelar hidup dia. IP address yang pertama kedetek, terus historinya juga kedetek, dan lain sebagainya bisa kedetek. Makanya di sini maintenance akses atau mempertahankan akses untuk tidak bisa ke take down oleh si pengguna website tersebut. Nah, yang terakhir kalau misalnya sudah terjebol semua, data sudah terambil dan sebagainya, dia keluar oleh si administrator ini. Dia keluar masuk ke cleaning tracking, yaitu membersihkan jejak. Bagaimana membersihkan jejak? Yaitu menggunakan VPN atau Virtual Private Network, yaitu lokal area gitu. Itu bisa jadi untuk menggunakan cleaning attack gitu ya. Jadi nggak mudah ya untuk menjadi seorang hacker, dan butuh tahap-tahapan proses atau tahap-tahapan yang akan dilalui si hacker. Nah, kalau misalnya Bang, berarti kalau CMD Next One Wall Show tuh gak ini dong? Enggak, itu cuman historinya saja, histori yang pernah kalian tangkep. Misalnya kalian colokin USB nih ya, atau kabelan, tep. Nah, kalian menggunakan Net One Show profile. Di situ nanti gue cantumin di layar PPT-nya, di layarnya. Itu cuman mendapatkan akses target, bukan akses target ya, akses target yang udah dimasukin password oleh si user atau si pengguna wifi tersebut. Makanya kalau ketika kalian mengetik hal tersebut, dia akan menghistorikan nih loh, histori yang sudah ada di laptop kamu, silahkan gunakan. Nah, itu historinya akan hilang, akan muncul di situ. Oke guys, segitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa, bye bye. Dan kalau yang mau komentar, silahkan di komentar, dan mau bikin konten apa lagi. Sampai jumpa, bye bye.